Hai teman Purana, saya Ahmad Rafli Bayhaqi, seorang lulusan hubungan internasional dari Erciyes University, Turki. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam geopolitik regional Asia Tenggara, yaitu peran Cina di Laut Cina Selatan dan permasalahan Pulau Natuna di Indonesia. Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah paling strategis di dunia, baik dari segi ekonomi, politik, maupun militer. Wilayah ini menjadi rute penting bagi perdagangan internasional, dengan sekitar sepertiga dari total perdagangan dunia melewati perairan ini setiap tahunnya. Selain itu, Laut Cina Selatan juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Namun, Laut Cina Selatan juga menjadi wilayah dengan sengketa teritorial yang kompleks. Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan berdasarkan apa yang mereka sebut sebagai Nine Dash Line atau 9 garis putus. Klaim ini bertentangan dengan klaim dari beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan tentunya Indonesia. Nah, Indonesia meskipun tidak terlibat langsung dalam sengketa di Laut Cina Selatan, memiliki kepentingan besar karena zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE, Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna yang bersinggungan dengan klaim Cina. Kepulauan Natuna sendiri adalah bagian integral dari wilayah kedaulatan Indonesia, dan pemerintah Indonesia telah secara konsisten menegaskan bahwa tidak ada sengketa di wilayah tersebut. Namun, aktivitas kapal-kapal Cina di sekitar perairan Natuna sering kali menimbulkan ketegangan antara kedua negara. Permasalahan di Pulau Natuna ini tidak hanya tentang kedaulatan teritorial, tetapi juga menyangkut keamanan dan stabilitas regional. Indonesia telah memperkuat kehadiran militernya di wilayah tersebut, termasuk dengan membangun pangkalan militer dan meningkatkan patroli maritim. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya aktivitas kapal-kapal Cina di perairan Natuna yang dianggap melanggar hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS atau disingkat UNCLOS yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Cina. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, tindakan Cina di Laut Cina Selatan seringkali dilihat sebagai bagian dari strategi besar untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Ini termasuk pembangunan pulau buatan dan fasilitas militer di wilayah yang diklaim. Langkah-langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara tetangga dan komunitas internasional yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kebebasan navigasi dan stabilitas regional. Sebagai mahasiswa hubungan internasional, penting bagi kita untuk memahami dinamika ini dalam konteks yang lebih luas. Sengketa di Laut Cina Selatan bukan hanya soal klaim teritorial, tetapi juga mencerminkan persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Cina, serta peran negara-negara ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.